bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah. Mari sebelum kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami, untuk kami sama-sama belajar dari firman-Mu. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua, baik yang mendengar firman Tuhan ini maupun yang memberitakannya, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan diberi judul Roh, Jiwa, dan Tubuh Terpelihara dengan Sempurna. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang menjadi doa dan harapan dari Rasul Paulus yang disampaikannya lewat surat-suratnya, baik dia ditulis pada awal suratnya maupun pada akhirnya kepada semua jemaat yang dilayaninya. Harapan dan doa Rasul Paulus adalah agar supaya jemaat Tuhan selalu hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga mereka mendapatkan damai sejahtera dan terpelihara dengan sempurna, baik roh, jiwa, dan tubuh tidak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, seharusnya demikianlah tujuan utama bagi gereja Tuhan dan tujuan terakhir bagi kita semua di dalam kehidupan bergereja. Di dalam kehidupan rohani kita memiliki tujuan mendapat perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Nah, sekarang bagaimana caranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna? Ayat di atas mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Allah lah yang akan menguduskan hidup kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja sama dengan Allah dan di dalam memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat firman Tuhannya ada di dalam Galatia 5 pasal yang ke-16 dan selanjutnya. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudnya kamu tidak akan menuruti keinginan badanimu yang jahat. Yaitu kodrat manusia, sebagai manusia memiliki kodrat dosa. Jadi jangan mengikuti keinginan daging kita, keinginan kodrat kita sebagai manusia, tetapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, atau maksudnya tidak diawasi oleh hukum agama. Jadi kita melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, dan kedengkian. Banyak sekali ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, kata Rasul Paulus, seperti yang telah perbuat dahulu,
bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus dipimpin, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, maka kita condong melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan akhirnya kita ada di dalam kehidupan dosa. Dan tentunya di sini dikatakan bahwa semua itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentunya kehidupan kita tidak akan mendapatkan pelindungan yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Nah, itulah kita harus memimpin hidup kita dengan Roh Kudus, ya, senantiasa. Nah, kemudian demikian juga adalah yang menjadi kerinduan dari para pemazmur. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11, dia mengatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Demikianlah kita harus memiliki keinginan agar supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan, maka Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang yang percaya, dalam Efesus 4, dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, jangan sampai Roh Kudus itu kemudian meninggalkan kita karena kita hidup ada di dalam dosa. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Ya, nah kiranya rohmu itu menuntun hidupku di jalan yang rata. Demikian itulah yang harus menjadi kerinduan setiap kita, agar supaya roh kita terpelihara dengan sempurna. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah memelihara jiwa kita dengan mengalami perubahan karakter demi karakter kita menuju kepada hal yang lebih baik, ya. Nah, di sini dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dikatakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, demikian, "Janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran." Nah, artinya kita harus merubah cara berpikir kita, ya, yang sudah banyak terpengaruh oleh ide-ide dan prinsip-prinsip dunia, yang sudah banyak terkontaminasi oleh ide-ide dan prinsip pengajaran-pengajaran dunia. Bagi orang Yahudi, indera pendengar dan indera pelihat itu adalah jendela jiwa, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Ya, contohnya sekarang ini banyak sekali cerita atau info yang kita dapatkan lewat sosmed, sosial media. Itu banyak sekali yang bukan hanya tidak baik, tetapi juga menyesatkan. Hati-hati ketika kita melihat banyak berita-berita, info-info yang merusak kehidupan kita. Misalnya, ya, ada motivator yang memberikan motivasi agar supaya kita berjuang, hidup dengan tekun, dengan kuat, dengan rajin, ya, sehingga kita berhasil mendapatkan atau tujuan hidup. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati, karena keberhasilan kita, karena ketekunan kita, usaha kita itu, kita jauh mengandalkan Tuhan. Kita tidak sadar dialihkan kepada percaya diri sendiri, dari ketergantungan kita kepada Allah menjadi ketergantungan kepada diri sendiri. Jadi ketika kita berhasil, maka kita menjadi sombong dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Atau juga ada prinsip-prinsip dunia yang mengatakan
semua agama sama, semua mengajarkan kebaikan. Tidak demikian dengan kekristenan. Memang semua agama mengajarkan moral yang baik, tetapi hanya kekristenan yang menjanjikan keselamatan. Keselamatan tidak bisa diraih, didapatkan dari perbuatan baik. Nah, seperti itu. Atau juga banyak sekarang ini anak-anak muda dengan permainan game yang menyesatkan. Nah, hati-hati saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jiwa ini harus diisi dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang membangun, ya. Sekarang ini meskipun kita tinggal di rumah, tetapi mata dan telinga kita bisa melihat dan mendengar banyak hal. Berita-berita dari berbagai mancanegara lewat media sosial yang dengan gampangnya kita dapat. Jadi oleh sebab itu mari kita saring semua itu, ya. Kita saring dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita terus berubah, mengalami perubahan karakter oleh karena firman Tuhan yang mengajarkan kita semua. Ya, isilah hidup kita dan dengan hal-hal yang membangun jiwa kita. Jangan sampai merusak jiwa kita, ya. Dan buanglah segala kebusukan hati, kedengkian, iri, dengki dan sebagainya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, yaitu perbuatan daging, ya, kemarahan, iri, dengki, ya, dan sebagainya. Itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan membuat jiwa kita tidak akan terpelihara. Caranya untuk kita mengisi hidup kita adalah kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang baik, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, itulah yang harus mengisi seluruh jiwa kita, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, memelihara tubuh kita dengan baik. Ya, ini juga memelihara kesehatan, memelihara tubuh ini adalah bukti dari bagaimana kita memiliki roh yang dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki jiwa yang mengalami perubahan karakter demi karakter. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi sudah ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana kita memperlakukan atau memperlakukan, ya, barang yang sudah bukan milik kita. Kita tidak mungkin bisa memperlakukan barang itu dengan seenak kita, karena itu bukan milik kita. Demikian pula dengan tubuh kita. Tubuh kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Tubuh ini bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Oleh sebab itu, mari pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, jagalah tubuh kita dengan baik, dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, tidak bervitamin, ya, dan berolahraga dengan baik supaya tubuh kita menjadi sehat. Jangan mengikuti keinginan daging, makan sembarangan karena nafsu saja, ya. Tetapi kita mau menjaga dari sekarang untuk memilih makanan-makanan yang berguna bagi tubuh kita, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 Paulus menyinggung masalah ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ya, dari menjaga tubuh kita ini berarti kita juga memuliakan Tuhan dengan
tubuh yang sehat maka kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Dengan tubuh yang sehat kita juga bisa beraktivitas, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bagi keluarga kita, mungkin bagi banyak orang yang kita temui. Demikian ya bunyi firman Tuhan malam hari ini. Nasihat firman Tuhan malam hari ini, kita harus memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna dengan memelihara tubuh kita sendiri bekerja sama dengan Allah. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami, mengingatkan kami agar kami berusaha melakukan bagian kami dengan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami dengan baik, agar supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, biar Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga kami dapat melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.